Selamat pagi untuk siswa kami seluruhnya. Nah, bagaimana kabarnya? Tentu yang saya harapkan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan COVID pada saat ini ya. Nah, materi pelajaran kita hari ini mengenai tentang memaknai kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Materi ini nanti kita akan bahas yaitu mengenai tentang para pahlawan yang berjuang dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan organisasi-organisasi apa saja yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu persatu materi ini dalam video tersebut. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama yaitu Budi Utomo, yang didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang untuk mewujudkan suatu organisasi kepemudaan yaitu seperti anggota Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembon, dan sebagainya. Maka makin banyaklah organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo yang mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Nah, PNI sebagai partai nasional termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada waktu itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasionisme. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Suri Dinata. Nah, sejarah mencatat juga beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal dunia di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya yang pertama adalah Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan meninggal pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 pada saat berusia 35 tahun. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda kedua di gedung Indonesian Clubhouse, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, hingga saat ini lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Pahlawan yang kedua adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya tersebut, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri yang berada di Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hotlans Inland School atau HIS yang kemudian dilanjutkan di MULO, tetapi beliau tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia.
Dan yang ketiga adalah Walter Mangonsidi. Walter Mangonsidi merupakan pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan meninggal di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan semakin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajahan yang dipimpin oleh Walter pada saat mudanya. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Mangonsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Mangonsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Adapun isi dari rangkaiannya adalah, raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin, dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Pada hari Senin, tanggal 5 September 1949, Robert Walter Mangonsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka." Meninggallah ia di usia yang begitu muda pada usia 24 tahun. Selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Ia tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan MULO yang berada di Malang. Ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR yang berada di Sunda Kecil. Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Perang tersebut dikenal dengan Perang Fufutan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat menerakkan kata Fufutan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usahanya, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan dinaikkan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Dan selanjutnya adalah, dari sejarah Sumpah Pemuda tersebut, kita dapat mengambil nilai-nilai kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan yang dapat disatukan dan begitu banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Para pemuda Sumpah Pemuda berikrarkan adanya satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ini terwujud karena adanya rasa cinta bangsa Indonesia dan tanah air yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Nilai luhur yang kedua adalah persatuan. Dengan adanya rasa persatuan, maka Indonesia bisa merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah gambaran pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah
sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya. Sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri, ia rela berkorban demi kepentingan banyak orang serta kepentingan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Dalam sebuah pemuda, perjuangannya merebutkan kemerdekaan menunjukkan bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri, bahkan mementingkan daerah, mementingkan Indonesia untuk bersatu padu mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Selanjutnya adalah dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama beserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Terus yang selanjutnya adalah semangat persaudaraan. Dengan adanya semangat persaudaraan, maka timbullah rasa saling menyayangi dan bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Nah, sampai di situlah materi kita hari ini. Semoga kita dapat memahami materi ini dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Horas.